Bandara Internasional Charlotte Douglas membatalkan lebih dari 452 penerbangan dan menunda lebih dari 200 penerbangan akibat badai salju ekstrim yang melanda Amerika Serikat. Akibatnya ribuan penumpang terlantar di bandara, pemirsa. Sejumlah petugas bandara melakukan pembersihan landasan pacu di Bandara Internasional Charlotte Douglas dari timbunan salju. Sejumlah alat berat dikerahkan guna mempercepat pembersihan salju dan landasan. Menurut laporan, badai salju ekstrim menyebabkan setidaknya 452 penerbangan dibatalkan dan lebih dari 200 penerbangan tertunda dan menyebabkan bandara ditutup sementara. Selain di wilayah Carolina Utara, badai salju ekstrim juga dilaporkan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri, dengan lebih dari 14.000 pembatalan penerbangan dan 850.000 orang mengalami pemadaman akibat terputusnya jaringan listrik. Kekacauan terjadi di Minneapolis saat polisi dan aktivis anti-ICE bentrok. Presiden Donald Trump menuduh wali kota Minneapolis telah menghasut pemberontakan melalui retorika arogan. Kekacauan terjadi di Minneapolis ketika puluhan demonstran anti-ICE menargetkan sebuah hotel yang diyakini menampung agen federal yang menyebabkan bentrokan dengan polisi anti huru-hara berlanjut, menyusul penembakan fatal kedua yang melibatkan petugas imigrasi dan bea cukai atau ICE. Polisi yang tiba kemudian menggunakan granat kejut dan gas air mata hingga beberapa orang ditangkap. Demonstrasi ini terjadi setelah penembakan terhadap Alex Pretty, seorang pekerja medis berusia 37 tahun oleh agen ICE pada hari Sabtu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh wali kota Minneapolis menghasut pemberontakan melalui retorika arogan. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak ingin melihat adanya kekerasan di jalanan Amerika Serikat. President Trump does not want any Americans to lose their lives in the streets of America and in American communities across the country. He believes what happened on Saturday is a tragedy. Governor Walz and again the mayor, who have been encouraging these left-wing agitators to come out and to harass and to dox and to threaten ICE and to make this conversation about and smear lies about federal law enforcement. Gedung Putih kini menunggu kerjasama penuh dari Gubernur Walz dan Frey untuk menyerahkan semua warga asing ilegal yang ditahan oleh otoritas lokal kepada agen federal. Kebakaran di Provinsi Chubut, Argentina masih terus berkobar. Kencangnya hembusan angin membuat tim penyelamat tidak dapat menjinakkan api. Provinsi Chubut memperingatkan bahwa kebakaran hutan di daerah Villa Lago Rivadavia, Argentina masih terus berkobar. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan berusaha mengendalikan api di tengah kepulan asap tebal. Angin yang kencang membuat petugas gabungan tidak dapat menguasai lahan yang terbakar seluas 35.000 hektar ini. Angin dengan kecepatan hingga 50 km per jam juga menghasilkan beberapa titik api sekunder di berbagai sektor. Gubernur Chubut meminta pemerintah untuk mengevaluasi pemecatan otoritas Taman Nasional Los Alerces dengan alasan dugaan kelalaian dalam pengelolaan kebakaran hutan yang telah melanda daerah tersebut selama beberapa minggu. Pemirsa, api berkorbar usai ledakan terjadi di sebuah pabrik biskuit di Yunani. 5 orang tewas akibat insiden ini. Kebakaran ini dipicu ledakan besar di sebuah pabrik biskuit terjadi di kota Trikala, Yunani. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang berkobar di dalam reruntuhan dinding pabrik yang hancur. Kepulan asap tebal membumbung tinggi akibat insiden yang menewaskan sedikitnya 5 orang tersebut. Sebelumnya dilaporkan bahwa 4 korban kebakaran adalah perempuan, dan beberapa jam kemudian petugas penyelamat menemukan 1 jenazah lagi. Setidaknya 7 orang terluka, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran.
Ledakan terjadi saat shift malam, menyebabkan sebagian besar pabrik runtuh. Setidaknya 13 orang dilaporkan berada di dalam fasilitas tersebut pada saat kejadian. Belum diketahui penyebab kejadian ini, penyelidikan pun masih terus dilakukan. Sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di lapangan sepak bola di Meksiko Tengah. 11 orang tewas, 12 lainnya terluka. Sejumlah penembak melepaskan tembakan di lapangan sepak bola di Meksiko Tengah. 11 orang dilaporkan tewas dan 12 lainnya terluka. Wali Kota Salamanca mengatakan para penembak tiba di akhir pertandingan sepak bola. 10 orang tewas di tempat kejadian dan 1 lainnya meninggal di rumah sakit, dan di antara korban luka terdapat wanita dan juga anak di bawah umur. Kantor Kejaksaan Negara bagian Guanajuato mengatakan sedang menyelidiki dan berkoordinasi dengan otoritas federal untuk memperkuat keamanan di daerah tersebut. Pemirsa, 2 buah kapal tenggelam di perairan Filipina hingga menewaskan sejumlah ABK dan juga penumpang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. "15 awak kapal kargo MV Devon Bay yang berhasil selamat tiba di Pelabuhan Manila pada hari Senin. Mereka tiba dengan kondisi selamat usai proses evakuasi yang dramatis oleh penjaga pantai Cina. Para korban selamat sebelumnya telah dipindahkan ke PCG bersama dengan jenazah 2 anggota kru yang meninggal. Para korban selamat menduga bahwa fenomena teknis yang dikenal sebagai likuifaksi, di mana kelembapan dalam muatan menyebabkan muatan tersebut berperilaku seperti cairan. Dilaporkan kapal tersebut miring ekstrim dan mengirimkan sinyal bahaya. Beberapa kapal komersial internasional bergabung dalam misi penyelamatan dan pencarian. Sementara upaya penyelamatan masih berlangsung di lepas pantai Basilan di Filipina Selatan, usai sebuah feri yang membawa lebih dari 350 orang tenggelam di dekat Zamboanga pada hari Senin. Akibat insiden ini sedikitnya 18 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Para penyelamat menarik penumpang feri ke atas kapal penyelamat di atas lepas pantai Zamboanga. Beberapa perahu penyelamat dikerahkan ke area tersebut mencari di perairan sekitarnya. Kapal MV Trisha Christine 3 diberangkatkan dari kota Zamboanga menuju Pulau Jolo pada Minggu malam dengan membawa 332 penumpang dan 27 awak. Sekitar 4 jam kemudian kapal tersebut mengirimkan sinyal bahaya sebelum tenggelam di laut yang tenang sekitar 1 mil laut dari desa Baluk-Baluk di Basilan. Penyebab kejadian ini pun masih belum dapat dipastikan dan masih terus diselidiki. Menlu Sugiono menyebut dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace, Indonesia diharuskan membayar iuran $1 miliar Amerika Serikat atau 17,7 triliun rupiah. Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia adalah membayar iuran sebesar $1 miliar Amerika Serikat atau sekitar 17,7 triliun rupiah. Menlu menyebut iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lainnya juga ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Tim Liputan iNews melaporkan.